tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Mau datang kepadamu untuk menyembah-Mu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud kaki-Mu, tersungkur di hadapan tata-Mu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi Shalom, salam kembali saudara dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya Kau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya. Amin. Nah, saya lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan ada hal-hal yang juga harus kita jagai dengan baik juga ya. Karena apa? Karena hal ini kadang-kadang kita lupakan. Ini tidak kita jagai karena kita lebih mementingkan yang lain saja ya. Karena perlu kita ingat juga. Yang pertama apa itu? Yang pertama kita harus menjaga juga integritas kita ya. Satunya kata dan perbuatan. Ya, daripada hanya sekedar untuk mencapai cita-cita, mencapai tujuan, lalu integritas kita abaikan. Kadang-kadang begitu, orang demi mencapai cita-cita, tidak apa-apalah bohong sedikit, tidak apa-apalah nggak pas sedikit. Nah ini, tapi kita harus jaga integritas kita. Firman Tuhan mengatakan di Matius 5 ayat 37, jika ya, katakanlah ya, jika tidak, katakanlah tidak. Lebih dari itu atau lain daripada itu adalah berasal dari si jahat. Jadi kalau kita tidak jaga integritas, kita berasal dari si jahat. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan ya. Jadi janganlah untuk mencapai tujuan, misalnya untuk disukai orang, lalu tidak berani menyatakan kebenaran yang diketahuinya dengan baik, tapi tidak berani mengatakan, lalu mengatakan itu benar saja, itu betul saja, itu diam saja. Nah ini adalah juga integritasnya mulai diragukan. Yang kedua, karena orang itu ya menentukan keberhasilan kita, maka kita tidak berani ngutik-ngutiknya ya. Walaupun dia keliru dalam menafsirkan firman, keliru dalam menyampaikan sesuatu, tapi kita tidak berani untuk memberitahu dia, tidak berani ngomong yang sebenarnya, walaupun kita sebenarnya sudah tahu. Tapi kenapa? Karena kita takut cita-cita kita, keinginan kita tidak kesampai nanti akibatnya. Nah ini berbahaya buat kita. Jadi kita harus lebih menjaga integritas kita daripada sekedar hanya untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa lebih menjagai hati dengan baik daripada sekedar menjaga harta milik kita dengan baik ya. Sekarang milik kita. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, jangan hanya sekedar menjaga hak milik kita saja ya. Bila kita menjaga hati dengan baik, maka hidup kita juga akan menjadi baik. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan juga di Markus 8 ayat 36. Ini kata Tuhan Yesus ya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia dan mempertahankannya, tapi ia karena tidak menjaga integritasnya, tidak menjaga hatinya, ia kehilangan nyawanya. Nah ini jelas Tuhan ingatkan kepada kita. Itu yang kedua harus kita jaga hati dengan baik. Ada lagi yang harus kita jaga, yaitu apa? Menjaga perbuatan perkataan kita ya, daripada sekedar menjaga gengsi kita saja. Demi mempertahankan gengsi, maka perbuatan kita, perkataan kita bisa nyelip-nyelip ke sana kemari. Hati-hati. Tahu, karena banyak juga yang demi gengsinya lalu kurang menjaga perkataannya, sehingga akhirnya juga bisa menyinggung orang lain. Ya ini harus kita perhatikan dengan baik juga. Jagalah perkataan kita. Ini yang ketiga. Perbuatan kita juga ya. Firman Tuhan mengajarkan di Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang, mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, kita jaga lidah kita, perkataan kita, maksudnya di sini. Juga Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jika ada seorang menganggap diri yang beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ya, ia menipu dia sendiri, maka ia sia-sialah ibadahnya. Maka perlu kita jaga lidah kita, perkataan kita, juga perbuatan kita ya. Baca lagi Yakobus ini pasal 3 ayat 6. Dikatakan di sini, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dahsyat yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri nyalakan oleh api neraka. Nah ini ya, jadi perlu berhati-hati kita. Kita baca lagi 1 Petrus 3 ayat 10. Tuhan menuliskan buat kita semua, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan orang menipu. Jagalah kehidupan kita, jagalah lidah kita juga ya. Bila kita orang bijak, maka kita harus menjaga juga perbuatan kita, perkataan kita. Bukan hanya buat hidup kita berhasil, tapi juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Mari kita lihat Matius 5 ayat 13.
Itu yang harus kita jaga ya, perkataan kita, perbuatan kita, daripada sekedar hanya menjaga gengsi kita belaka ya. Mari kita Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tidak tawar, dengan apakah yang diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Kamu jadi berkat buat orang-orang lain juga. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa juga harus kita jagai? Kita perlu menjagai perasaan orang lain juga. Yang kita ajak berkomunikasi, kita ajak berhubungan ini, jaga juga perasaannya daripada sekedar hanya menjaga perasaannya sendiri saja. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan buat perbuatan yang kamu tidak mau orang lain berbuat dari dirimu. Kalau kamu merasa ada perbuatan yang orang lain lakukan dari dirimu, kamu tidak mau, jangan lakukan pada orang lain. Maka jagalah perasaan orang lain juga ya. Kita Filipi 2 ayat 5. Untuk itu kita perlu menggunakan pikiran perasaan yang terdapat pada Kristus. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, artinya mengenakan, memakai pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Jadi kita baca lagi di sini 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus pasal 3 ayat ke-8. Firman Tuhan mengatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ini ya yang minta kepada kita. Jagalah jangan jadi orang yang egosentris. Perlu untuk juga menjaga perasaan orang lain agar bisa jadi pembawa damai dimanapun kita berada, dimana kita ditempatkan oleh Tuhan. Mari kita baca Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu nasihat firman Tuhan. Baca lagi Yudas 12 ya. Yudas 12 atau Yehuda pasal ayat ke-12. Kita baca Yehuda pasal ayat yang ke-12. Karena Yehuda ini cuma satu pasal ya. Ayat ke-12. Mereka inilah noda dalam perjalanan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagian awan yang tak berair yang berlalu tiup angin, dan mereka bagian pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Itu kata firman Tuhan. Terakhir kita baca di kitab Filipi 2 ayat 3 sampai 4 dan 20 dan 21. Filipi ayat 3. Filipi 2 ayat 3 dan 4, lalu ayat 20 dan ayat 21. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, mereka hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya perhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ayat 20 mengatakan, karena tak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh perhatikan kepentinganmu, dan semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, ini yang perlu kita jaga dalam hidup ini. Jadi biar kita menjadi lebih bijak, yang hidup kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, jadi kita juga terima berkat dari Tuhan agar bisa menjagai hal-hal yang tertentu dalam hidup ini yang kadang-kadang kita lewatkan begitu saja ya, karena tidak kita anggap penting. Mari kita angkat dua tangan, terimalah berkat Tuhan ini. Kembalilah ke tempat masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus, buat kita mampu menjaga hal-hal itu semua mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dua terima berkat Tuhan ini selalu mengatakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai jumpa.
menderita, Yesus lah yang ku seru. Waktu ku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia. Harapanku dalam apapun juga, Yesus Tuhanku, hanya Kaulah tempat daku mengadu. Waktu ku susah dan menderita, Yesus lah yang ku perlu. Waktu ku jatuh